momen bending. Bending diambil. Jadi nanti panjang lengannya dari sini sampai ke sini ya. Ini ke sini. Terus di sini ada beberapa ingin diketahui ya, bisa dibaca di sini. Terdapat roda gigi lurus berdiameter 100 mili. Nah, di sini ada roda gigi 100 mili diameternya. Terus di sini ada beban gaya F ya. Gaya F sebesar 2 kilonewton. Jadi ada gaya F ya yang bekerja pada gear sebesar 2 kilonewton. Poros tersebut dibuat dengan poros hot roll dari material yang memiliki kekuatan luluh sebesar 1 gigapascal. Oke. Dan kekuatan tarik sebesar 1,4 gigapascal. Faktor keamanannya 3. Terus pada bagian poros roda dibuat bahu dengan bentuk sharp fillet berradius R sama dengan 4. Oke. Dia di sini pengerjaan hot roller dari material ini segala macam. Terus tambah catatan di sini fully completed bending with constant torsion ya. Jadi ada beberapa banyak ini ya. Banyak yang diketahui ya, data-data yang harus kita ketahui di sini. Untuk soal nomor 2 ini tinggal kita masukkan aja nanti ya. Tinggal kita masukkan aja. Nih. Kelihatan ya share screen saya. Nah, ini kalau teman-teman ketahui, kalau teman-teman baca PPT-nya di sini tuh udah ada banyak ya untuk gimana cara mendesain poros sama ini. Nah, jadi ini materi pertama yang membahas tentang elemen mesin ya. Jadi pembahasan yang sebelum-sebelumnya itu tentang diagram Moore, diagram apalagi gitu ya. Ya tentang itulah yang tentang tegangan, regangan itu sebagai acuan dasar ya, acuan dasar kita untuk mempelajari elemen-elemen mesin. Elemen-elemen mesin. Jadi nanti elemen mesin ini banyak lagi nanti pembahasannya. Bisa nanti kita membahas sampai ke bearing, terus kita membahas tentang pengelasan, kekuatan lasnya itu kekuatan las, terus apa lagi? Kita nanti membahas dari ini, terus nanti masuk ke elemen mesin 2 kita bahas tentang roda gigi sama kopling gitu ya. Jadi banyak gitu yang dibahas gitu di elemen mesin ini. Nah, salah satunya itu kita ngedesain poros gitu. Poros itu banyak digunakan ya. Di desain gitu banyak digunakan, salah satunya poros yang digunakan kayak misal di CVT tuh, di CVT motor-motor matic itu kan ada di CVT-nya tuh ada poros gitu ya. Nah, itu kita di situ tuh kita mempelajarinya di situ. Buat gimana cara ngedesainnya, kenapa ukurannya tuh segitu, kenapa ukurannya seperti ini, kenapa ukurannya tuh nggak sama dari tiap ujung ke ujung itu, kenapa beda gitu. Itu tuh ada perhitungannya. Nah, itulah salah satunya itu dengan ilmu elemen mesin ini. Nah, jadi kita di sini disuruh menganalisa yang namanya desain gitu. Di sini udah dikasih data-data, beberapa data ya. Yang dihitung pertama, hitung diameter minimum poros berdasarkan kriteria kegagalan statik. Poros berdasarkan kriteria kegagalan statik yield von Mises. Berarti kalau pada poros itu ada 5 metode ya untuk mencari desain porosnya berapa gitu. Ada yang dia distortion energi von Mises aja gitu. Sama nanti ada beberapa 4 lain laginya gitu. 4 lain dari von Misesnya itu lagi. Ada yang distortion Goodman, Gerber, Asme Elliptic sama Soderbergh. Tapi di sini di soal ini hanya pada minta Goodman saja ya, Goodman.
DE Goodman. Jadi kita di sini hanya disuruh minta DE Goodman aja, nggak sampai ke nggak yang ke yang lainnya ya. Tapi sama aja nanti caranya, cuma beda-beda perumusannya aja. Tapi nanti setiap pengerjaan itu sama gitu. Nah, jadi kita langsung saja di sini hitung aja diameter minimum poros. Nah, untuk mencari rumus diameter ini udah ada langsung ya di PPT, langsung aja di sini. Mana rumusnya diameter? Diameter shaftnya itu udah ada di situ ya. Oh ini ya, diameternya sudah ada rumusnya nih ya di sini. Tinggal kita pakai aja. Rumusnya itu tadi D sama dengan ini ya, agak lumayan rumit rumusnya. Cuman nanti gampang sebenarnya. 16N VSY terus apa lagi nih? 4 KFM kuadrat oh ini enggak, jadi dikali dulu baru dikuadratin ya. M tambah 3 KFS T kuadrat tambah 3 KFS T kuadrat setengah, ini pangkat setengah, pangkat sepertiga lagi. Nah, jadi ada rumus di sini. Rumusnya ini kita tinggal mencari beberapa data-data lagi di sini kayak seperti N ini udah ada ya, N. Terus SY, kita mencari SY, KF, M, KFS, sama T. Nah, tinggal kita mencari data-data itu. Terus kalau kita udah dapat gimana nanti? Kalau kita udah dapat, terus hitung sesuaikan ya, sesuai faktor keamanannya. Momen bending diambil dari lengan poros, oke. Oh ya udah, berarti kalau udah dapat diameternya itu berarti udah selesai ya nomor A. Terus kalau yang B sama aja, tapi dengan DE Goodman, dengan pembebanan mayoritasnya adalah bending dipakai pada temperatur ruang. Nah, dari hasil perhitungan B, pilih ukuran yang sesuai pada tabel A17 lalu hitung. Oke, yang C ini merujuk pada hasil dari B ya. Jadi kita dapat B-nya itu berapa diameternya. Terus sesuaikan sama tabel A17. Lalu kita dapat nih. Kita sudah dapat. Nanti masukkan lagi rumusnya, tapi untuk mencari nilai faktor keamanannya. Ibaratnya itu kalau kalian ini mungkin ada yang mengambil metode numerik ya, namanya itu mengiterasi namanya nih, metode iterasi gitu, mengiterasi namanya. Mungkin yang belum mengambil mata kuliah metode numerik atau apa, ini sebenarnya cara ini adalah cara metode numerik ya, yang C. Jadi ini dulu kita fokuskan. Kita tinggal mencari SY ya. SY itu udah ada langsung ya rumusnya di sini. Nah, SY, oh SY udah ada ya, SY udah diketahuin ya. SY udah diketahuin. SY sudah diketahuin sebesar 1 gigapascal. Oke. Terus apa lagi? Kalau untuk ini M sama T ini kita cari sendiri ya, momen ini.
Nah, ini udah ada kayak rumusnya gitu. Ingat di sini ada dua ya, ada dua. Ada yang A, ada yang M, kan gitu ya. Nah, sama juga kalau yang kayak tadi Goodman ya, Goodman pun juga itu ada juga. Goodman pun juga ada MA sama MM, TA sama TM. Nah, kalau dia tadi ada catatan khusus di situ dibilang, ada catatan khusus di situ dibilang fully completed bending with constant torsion. Jadi maksudnya ini ialah pada kasus ini poros itu dia mengalami full bending dengan torsi yang konstan ya. Udah ada di sini ya. Kalau kalian baca di sini nih. Poros berputar dengan momen bending dan torsi yang konstan. Maka MM dan TA-nya 0 ya, sama dengan 0. Jadi ketika nanti di rumus ini nanti MM sama TA-nya ini 0. Berarti nanti untuk yang ini nanti sama dengan 0. Yang ini nanti sama dengan 0 ya. Ini sama dengan MM di sini sama dengan 0, TA sama di sini dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang von Mises, analisis von Mises. Kalau yang ini untuk tadi berarti ini untuk yang ini ya. Untuk yang apa tadi lupa. Untuk yang apa? Goodman ya, Goodman. MA, MM, TM nih. Berarti kita pakai yang ini, KFM sama T. Jadi kalau yang ini kan dia tidak ada MM sama TA-nya ya, TM-nya. Jadi langsung aja. Jadi untuk momen itu sama torsi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kawan-kawan. Kalau dia torsi, ini kok kalau dia torsi, yang namanya torsi itu dia memuntir namanya. Memuntir. Nih, dia memuntir. Ibarat kata seperti kita itu memeras baju gitu ya, memuntir, memutar. Jadi pembebanannya itu memutar dia. Nah, pembebanan untuk torsi, dia itu gaya dikali jari-jarinya itu, jari-jari ke pusat shaftnya gitu. Kan tadi diameternya berapa? Diameter atau jari-jari ini? Diameter ya, berdiameter. Bukan berjari-jari, tapi di sini dibilang kalau kelihatannya jari-jari ya. Jari-jari. Jadi nanti untuk torsinya itu gimana ini? Torsinya itu sama dengan gaya dikali jari-jari. Jadi torsi sama dengan misalkan tadi gayanya itu sebesar 2 kilonewton dikali sama 100. Ini berdiameter 100 ya. Berarti jari-jarinya itu 50 newton. 50 mm. Terus kita ubah ke meter tapi ya. 50 dikali 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, 2 kilonewton kali ini. Ini kilonewton ini sama dengan 10 pangkat 3 ya. Berarti 2 kali 50 100. Berarti 100 newton meter. Gitu. Nah, untuk momen itu dia panjang dari pembebanan seperti kalian belajar statika struktur. Tahu belajar statika struktur? Belajar statika struktur? Belajar, Bang. Nah, pembebanannya itu seperti ini. Ketika nanti ditekan seperti ini,
kan nanti dia bakal namanya ini ya. Nah ini ngebending dia, membengkok. Nah inilah bengkok. Dari jarak dari sini sampai ke sini itulah panjang dari ininya R-nya. Itu ya. Jadi ya gitu-gitu aja sebenarnya, nggak jauh-jauh. Jadi apa yang kalian sudah pelajarin terlebih dahulu itu ya kepake lagi nanti. Ini kepake di MKM. Terus momen ini kepake di statika struktur, ya kan? Nah, berarti ini 2 Newton. Sama juga rumusnya, F dikali R. Tapi bukan R dia, L dia, panjang, lengan. Tapi apa dibilangnya? Lengan apa dibilang di sini? Dia diambil dari lengan poros terpanjang ya, dari gear. Jadi kita menganalisis dari sini sampai ke sini ya. Kita menganalisisnya. Jadi F dikali L gitu. F dikali L berarti 2 kilonewton dikali L. L-nya itu berapa gitu? 500 milimeter ya. Berarti 500 milimeter. Berarti ini ubah dulu ya milimeter. 500 mili ubah ke ini berarti langsung aja saya kalikan 5 kali 10 pangkat minus 1 karena udah saya konversi ya satuannya. 2 kali 5 10, 10 kali 10 kali 10 pangkat minus 1 1 ya, berarti 1 Newton 2 kali 5 10 10 2 kilonewton ya. 2 kilonewton meter. Atau saya buat di sini jadi 1000 aja. 1000 Newton meter. Oke. PM udah. SY udah. KF sama KFS. Oke. KF sama KFS. Udah diketahui ya sini ya. KF sama KFS. Untuk KF, dia bending atau aksial. Kalau yang KFS untuk yang torsional. Nah, untuk ini gimana cara nyarinya? Ya, kita mencari Q-nya. Q itu apa? Q itu dia notch sensitivity namanya. Notch sensitivity. Nah, di sini kan sudah dibilang ya. Dia beradius R sama dengan 4. Berarti kita cari yang R sama dengan 4. 4 mili. Berarti cari yang ubah dulu ke ini. Oh ini kan udah ada ini ya. Cari yang 4. Berarti 4 di sini ya. 4 di sini. Dia terus kita sesuaikan sama SUT-nya. Ini SUT 200 kPSI, berarti yang ini. Kira-kira berapa lah ini? 3 garis ini berarti dah. Nih. 4 ini, gimana nih kira-kira? 0, ini kalau 0,8. Kalau tengah-tengah sini 0,9. Dekat sini berarti 0, berapa tuh? Kalau sini 0,95. Ini bentar, bisa dicoret nggak ini? Ini 0,95. Kalau ada di sini nih berarti. Berapa kira-kira? Tebak-tebakan aja kalau ini. Nebak-nebak aja kita. Bukannya di situ 0,9 Bang. Jadi yang di antara 0,9 dengan 1 itu 0,95. Boleh. Tapi ya itu bebas kita. Kalau udah di sini kita bebas, tapi yang sedekat-dekatnya ya. Sekira-kiranya nih. Begini. Ini kan hampir mendekati 1 ya, berarti 0,95 boleh. 0, ini agak 5. Kalau 95 tuh di sini berarti agak ke tengah, tidak agak naik dikit.
di sekitaran, ya bebas sih mau 0,95, 0,96, 97, 98, asalkan nggak 1 ya, karena dia jauh gitu. Mungkin di antara sekitar ya 0,95 atau 97 ya gitu ya. Antara sekitaran gitu 0,95 atau enggak 0,97 gitu. Bebas mau pakai ini, mau pakai 3 angka di belakang koma itu bebas ya. Jadi untuk kita mencari notch sensitivity itu, aduh, ya jadi seperti itu mencari notch sensitivity-nya. Nah, kita mendapatkan Q-nya itu sama dengan, saya buat di sini 0,956 aja lah. 0,9656. Nggak apa-apa, biar ini aja, apa? Biar agak beda lain gitu ya. Nah, kalau ini, oh ini untuk QS ya, ini QS. Kalau yang atas ini QS tadi. Yang bawahnya baru Q ini ya. Nah, jadi gitu-gitu aja sebenarnya. Q-nya berarti kalau ini Q-nya berapa nih kira-kira? Kita kira-kira nih. Kalau dia di sini ini 0,8. Beda nih ya. Ini agak lebih naik ke atas, ini agak turun ke bawah. 0,4 berarti naik dikit lah ini ya. Sekitaran di sini ya 0,9 0,97-an lah ya. Itu 0,98 gitu ya. Kita buat aja di sini 0,976 aja. Tuh. Bebas jadinya. Jadi kalau udah untuk menentukan notch sensitivity-nya, kalau cuma datanya kasih ini ya ini berarti dipakai. Enak lah, kalau enaknya itu ya kalau ada tabel lah gitu ya, kayak termo kan ada tabelnya gitu, udah kita jadi tinggal menyesuaikan datanya gitu. Kalau ini kalau dia datanya dalam bentuk tabel seperti ini, ya kita mau nggak mau ya menerka-nerka namanya gitu. Nah, itu Bang, bertanya bang. Ya. Mungkin saya mohon maaf sebelumnya saya bermasuk bang. Tadi itu kan kita memakai yang ini ya bang, yang 0,976 itu tadi bang ya. Itu tuh dapatnya dari garis yang paling atas ya bang ya. Iya, karena kita melihatnya dari SUT. Untuk melihat ini kita melihat dari SUT. SUT-nya berapa di sini? Kita lihat di sini. Berapa SUT-nya? Nih 1,4 nih ya. 1,4 ini. Oh iya bang. 1,4. Nah, SUT itulah yang jadi acuan kita di sini. Nih, 1,4 dia. Ini kan garis 1,4 nih. Nah, yang di sini pun juga 1,4 ya. Tuh. Oke. Iya bang. Nah. Terus apa lagi? Ini ada KT sama KTS. Nah. Apalah ini KT sama KTS nih? Kekuatan. Ya. Kekuatan apa kira-kira itu? Lupa saya nih. Ini bang, konsentrasi tegangannya bang. Nah, ini ya. Udah ada juga datanya nih. Ini di soal apa nih kira-kira? Yang sharp bang. Sharp fillet ya. Nah, jadi ya kalian ujian itu ya memang memahami satu kalimatnya gitu. Pahamin. Jadi dosen itu buat soal itu nggak ngaco gitu ya. Jadi setiap kalimat itu ada maknanya gitu. Ada datanya. Ini satu kalimat ini ada datanya. Pada bagian polos ini dibuat gigi sharp bentuk sharp fillet.
Radiusnya berapa? 4. Sesuaikanlah sama di sini. Mana sharp fillet nih? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, inilah kayak mungkin kemungkinan yang inilah ya. Sharp fillet. Kalau dia bending 2,7, torsional 2,2, aksial 3. Karena dia kalau KFS kan torsional. KFS kan torsional, berarti KTS, berarti KTS-nya 2,2. Tuh. Oke, di sini KTS-nya KTS 2,2. Di sini KT berarti KT aja. Berapa? KT-nya kan bending ya, bending 2,7. Nah, udah, ini tinggal kita kerjakan lah. Ini yang ini dulu. Rumusnya apa? Kalau untuk yang ini, KF ini berarti KFS ya. KFS berarti 1 sama aja ya. KQ KT dikurang 1. 1 ditambah Q KT dikurang 1. Berarti 1 ditambah Q-nya berapa? 0,956. KT-nya, oh ini KTS ya. KTS 2,2 dikurangin 1. Udah tinggal kita masukin. 1 ditambah 0,96 kali 1,1. Nah, itu berapalah kira-kira? Coba bantu hitung dulu. Dikalikan dulu baru ditambah 1 ya. 0,956 kali 1,1. Terus ditambah 1. 2,56. 2,0516. Tuh, kalau ini KF-nya berarti sama aja rumusnya ya, cuma beda ini doang. 1 ditambah Q KT dikurangin 1. Di 1 ditambah Q-nya berapa tadi? 0,976. KT-nya 2,7. Kurangin 1. 1 ditambah 0,976. 2,7 kurangin 1 berarti 0,976 dikali 1,7. Kalikan nih berapa? 0,976 kali 1,7. Terus tambah 1. 2,6592 ya. Udah. Apa lagi belum? Data dari sini. N udah, SY udah, KF udah, M udah, KFS udah, T udah. Udah, apa lagi lah. Tinggal kita cari aja lagi berarti. Tinggal kita masukin. Berarti tadi D. Ini gue paste dulu. Nggak mau dia. Ya udahlah, saya buat lagi ini. D sama dengan 16N per ISY ya. Dalam kurung 4 KFM 4 KFM pangkat 2 ditambah 3 KFST kuadrat. Oh, ini kuadratnya nggak di sini ya. Sini kuadratnya. Sama dia.
Nih, sama. 4 juga ya. Oh 3. Ya nggak hafal ya. KFS T kuadrat pangkat setengah 1/3. Udah tinggal masukin aja udah nih. 16 kali berapa N-nya? 3 ya. 3 Bang. Di faktornya. Kalau nanya ada yang bingung kenapa 3 nih, udah ada dikasih tahu nih. Udah di bold ini, 3 nih. Oke. V itu ini kalau V di sini dalam bilangan bulat ya. V 3,14 tapi saya tetap tulis di sini V. SY-nya, SY-nya berapa? Luluh 1 gigapascal. Kita konversi lagi ke Pascal. Berapa gigapascal tadi? Gigapascal ke Pascal. 1 kilopascal ke Pascal berapa? Nah, KPA cari ke tahu Pascal tuh. 1000 Bang. Berapa? KPA ke Pascal 1000 Bang. Kalau gigapascal berapa? 1 giga. Nah, itu cari tahu tuh. Kalau nggak salah 10 pangkat 9 nih Bang. Nah, 10 Pascal. 10 pangkat 9 Pascal ya. Atau berapa nih? 1 juta ya. Lebih 1 miliar. 1 juta itu 10 pangkat 6. 10 pangkat 9 1 miliar berarti. 4 KF. KF-nya berapa tadi? KF 2,6592 ya. 2 ini saya buat ini lagi. 2,6592 6592. M-nya berapa? 1000 ya. Kali 1000 lagi. Kali 1000 pangkat 2 ditambah 3 KFS-nya berapa? 2,576. 2,0576 kali T. T-nya berapa T-nya? Bisa lanjutin ke bawah ya. T-nya berapa? T-nya 100 kali 100 pangkat 2. Terus dipangkatin setengah lagi. Habis itu dipangkatin lagi 1/3. Nah, itulah dia hasilnya. Nah, hitunglah sekalian ini berapa nih. Pakai potometer aja hitungnya, biar cepat. Hitung ya, hitung. Itu 1/3, berarti akar langsung akar 3 itu situ. Akar 3, tapi di dalamnya ada akar lagi. Berarti akar setengah itu akar lagi. Akar 2 ya. Nah, isi dalam akar 2 itu apa? Nah, itulah dia. Ada 16 dikali 3 ya. 16 kali 3 itu ada V, ada kali 10 pangkat 9 situ. Terus dikali lagi sama 4, kali lagi sama 2,6592 kali 1000 pangkat 2 tambah 3 2,0576 kali 100 ya. Pangkat 2-in lagi. Nah. Satuannya nanti dalam bentuk meter ya. Tapi ini kok gede banget ya.
Ada yang udah dapat perhitungannya? Benar nggak nih kira-kira perhitungan kita nih? Yang bagian sebelah kanan itu tadi bang 17,47 ke 265. Apa? Yang sebelah kanannya bang, Yang mana yang tuh? dalam kurung akar 3 tadi yang abang bilang. Yang Akar sebelah 3. kiri. Ya ini akar 3. Nah itu hasilnya tadi 17,47265. Hasilnya? Nah, Tuh, nggak mungkin. Hasil dari diameter ini dalam bentuk meter ya. Dalam bentuk meter gitu. Jadi kita di sini dan ini dalam bentuk meter. Ini 16 ini Newton meter, ini Newton, berarti ini Pascal ya. Nah, ada yang salah nggak nih perhitungan kita? Kalau dia ada 17 ini, nggak mungkin. Kemungkinan hasilnya 0,0 sekian ya. Saya aja salah ini perhitungan tentang atau yang mana yang salah ini. Coba, ada yang salah nggak kira-kira? bang Pi di situ jadi 3,14 ya bang? Iya, tapi kalau saya dihitungnya pakai Photomat ya, langsung aja tinggal masukin aja persamaannya. Nih, bentar. Nggak bisa di screenshot lagi. Ya, ini saya kirim ya. Screenshot ke mana nih? Siapa angkatan 22 di siapa yang mungkin ke Andika aja saya kirim. Nih. Ini ya. Nih. Ini ya, ini pangkat 3. Kelihatan ya? Pangkat 3. Terus ini akar ini ya. Atau memang ada yang salah kita nih? Coba lihat dulu. Oh iya, salah. Ini pangkat 2-nya. Nah, ini dia. Ingat, tanda kurungnya petak sini ya, kotak ya. Berarti di sini aja yang diakarin. 16N per VSY-nya itu nggak di pangkatin setengah ya. Oke. Dia di luar jatuhnya. Pantes kok bingung saya, kok hasilnya beda. Harusnya 0,0 sekian hasilnya. Karena nggak mungkin, jari-jarinya saja sudah, jari-jari geriginya berapa? 100. Jari-jarinya 50. Pasti mau nggak mau, ya di bawah 50 jari-jari shaftnya ini. Nggak mungkin. Kalau dia lebih gede nih, kan nggak masuk akal ya. Nah itu harus hati-hati lagi kan penghitungannya. Nah ini kenapa nggak mau dia? Ini terus. Nggak mau dia. Di fotomennya nggak mau dia. Coba masukin sesuai sama ininya aja.
4 kf-nya berapa kf-nya? 2,6592 kali 100 kali 1000 ya. 42 ditambah 3 2,0576 kali 100 pangkat 2. Oh, bukan pangkat 2, salah. Pangkat setengah. Berapa hasilnya? Kalau saya itu Bang 0,0434422. 0,43 4422. Oh, kok aneh banget hasil-hasilnya ya. Nih, saya ada berapa tadi hasilnya? 0, 0,0434422. oke. Ya, saya dapat segini juga. Ya, berarti 0,4334459 ya. Ini dalam bentuk meter tapi. Nih. Cara penyelesaiannya di cara penyelesaiannya di Photomath tuh gini ya. Ini ya 16 kali 3 nih. Dapatnya 0,04334459 ya. Tuh. Ubah ke milimeter, berarti berapa nih? Kali 1000 berarti. 0,0 ya. 1, 2, 3 berarti 43,3459 milimeter. Nah, itulah dia. Jadi seginilah kita dapat diameternya gitu ya dengan menggunakan metode von Mises. Oke, sampai sini yang ditanyakan terkait metode von Mises. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Mungkin belum Bang. Ah? Mungkin belum Bang. Ya udah. Oke, terus katanya dengan kriteria fatigue de Goodman ya. Pembebanan mayoritas bending pakai pada temperatur ruang. Oke. Gunakan estimasi diameter dari hasil A untuk perhitungan faktor untuk KB-nya. Jadi di sini di untuk mencari ini ya kita mencari diameternya ini. Panjang memang. Tapi ada yang kita hilangkan. Apa itu yang kita hilangkan? Lihat di sini, fully completely bending with constant torsion. Ini tadi saya bilang tadi. Nih, berarti kalau dia ini fully completed bending berarti ini ya, moment bending dan torsion konstan. MM dan TA-nya sama dengan 0. Berarti kalau begitu langsung aja nih 0 berarti ini. Aduh, kenapa nih? Nih, MM sama TA-nya 0 ya. MM sama TA 0. MM sama TA 0. Berarti MM ini sama TA ini 0. Berarti ini sampai ke sini kita nggak kita pakai. Ini sampai MM ini nggak kita pakai. Jadi kita pakai yang ini langsung masuk sampai yang sini. MA sama TM. MA sama TM gimana rumusnya? Ya, itu nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini MM sama ini ya. Nggak ada ya. Nggak ada di sini.
Tak ada ya. Ya, berarti ya tinggal kita masukin aja di sini. Apa tadi? Goodman ya, Goodman. Nih. Ya, berarti sama aja kayak ini ya, ngitung ini. Berarti apa dia? Nah, nih. Tinggal kita bolak-balikan aja berarti ya. Sigma M, momen bending lentur. Tinggal kita bolak-balikan aja nilai M ya. KF sama dengan ini tinggal kita bolak-balik. Sama TM-nya ya. Sama TA berarti MA sama TM ya. MA sama TM. Kan sini yang dinin. Tadi sama TA ya. Sama TA. Nah, berarti MA sama TM. MA sama TM ini ya. Tinggal kita pilih dan posisi. Kalau yang A, dia itu pada saat dia di amplitude-nya, amplitude. Jadi tinggal kita masukin aja sebenarnya ini. Nah, ini nggak ada rumusnya. Ya, ini ya rumusnya untuk ini. Tinggal kita masukin aja. Tinggal kita ganti ini. KF udah ada. Sigma A. Bentar. Ada SE ya, ada SE. SE itu rumusnya nih. Nah, ini terus sama TA berarti MA sama sama TA. Sama TA. TA sama ini nggak aku pakai. Berarti TM ini ya. Ya memang agak ribet sih memang. Ada ini sampai ada yang ditanyakan nggak? Mungkin ada yang bingung bang, ini min rata-rata ini apa bedanya gitu ya? Momen bending lentur sama momen torsi. Momen min sama amplitude-nya 0 ya. Oke. Ini langsung saya copy aja nih langsung. Ya enggak capek saya tulis ulang. Ini skip. Nih. Nah, KF udah. MA udah. Berarti yang kita coret tadi sama TA ya. Ini nggak kita pakai. Sama TA ini nggak kita pakai. Nih, kita pakai yang ini sama yang ini aja. Nah, gimana cara dapetin MA sama TM ini? Nah, itu coba kita lihat lagi di contoh-contoh soal gitu ya.
Nah, saya juga agak rada lupa juga. Nah, ini ada nih. MA, TMA 1260 ini dari mana lah dia? Hmm. Satu dua enam puluh 1100. Oh, udah dijelasin ya. Udah dijelasin. Jadi di sini nggak ada ya, kita aja jelasin ya. Berarti kita langsung pakai yang itu aja berarti tadi. MM sama TA-nya itu tadi. Kita anggap aja seperti itu ya. Karena dia juga tidak ada yang menjelaskan juga, ada tambahan. Berarti anggap aja ini tadi dia ada tambahan SE-nya. Ultimate Strength. Apa Ultimate Strength? Apa sih ini lupa. Ya pokoknya itu ya SE ini ya. Nah, kita cari SE ini dulu berarti. Berarti anggap aja tadi kan tadi MM sama TA ya. Jadi MA sama TM-nya kita anggap yang pakai yang ini juga tadi ya. Pakai yang ini juga. Anggap aja sama. Nih. Kita mencari ini SE. SE kalau dia S-aksen nih. Ada S-aksen. Kalau dia SUT-nya lebih besar dari ininya, lebih besar dari ininya, apa ya dibilang, S-aksen itu kalau dia SUT-nya lebih kecil sama dengan 1400 MPa. Ini kan GPa berarti 1,4 ya. Nah, berarti makanya yang 0,5 SUT. Kalau dia lebih, SUT-nya lebih dari 200 atau ini, make yang ini. Kalau dia lebih 200 KPSI, pakai 100 KPSI. Kalau lebih dari 1400, pakai 700. Tapi dia kan lebih kurang sama dengan 1400 ya. Ini ada sama dengannya. Berarti kita pakai yang 0,5 SUT. Berarti SE aksennya itu 0,5 SUT. Berarti 0,5 1,4 sama dengan 0,7 GPa atau sama dengan 700 megapascal ya, 700 megapascal aksen. Oke, ini ada beberapa faktor-faktor tambahan KA, KB, KC, KAD, KE, KF ya. Kita cari satu-satu. Untuk KA. Nah, KA dulu. A, S, BUT. A, S Ultimate, Strength Ultimate, pangkat B. Pangkat B-nya dari mana? Kalau dia pengerjaannya ini. Tadi apa pengerjaannya? Hot roulette ya, hot roulette nih. Hot roulette. Mana hot roulette? Ini ya 14,4 ini ya. Pangkat B. B-nya yang mana B-nya nih? Ini berarti kita gunakan KA. KA sama dengan ASUT pangkat B. A-nya berapa? Karena A-nya ini di sini nih ya. Kita pakai yang MPa ya, karena kan dia megapascal, satuan megapascal, satuan SI, jadi pakai yang ini. Dia apa? Hot roulette, berarti 57,7. Berarti 57,7. SUT-nya berapa? 1,4. 1,4 apa dia? Gigapascal ya?
Nah, tapi dia ini megapascal di sini. Berarti ubah dulu ke megapascal. Berarti 1400. 1400 pangkat apa dia? Ini ya, minus 0,718. Minus 0,718. Ya. Minus 71,8. Ya, tinggal dikalikan aja. Berapa ini? 57,7 kali 1400 ini dipangkatin minus 0,718 ya. Jadi untuk faktor-faktor ini biasanya ya, untuk faktor-faktor ini KA, KB, KB ini tuh biasanya di bawah 1 semua rata-rata. Ya. Jadi kalau kalian ngitung KA, KB, KC-nya sampai ini di atas 1, nah itu ada yang salah berarti di perhitungan. Jadi untuk nilai KA sampai KF ini di antara 0 sampai 1 gitu ya. Ini 0, dapat saya 0,3178. Berarti 0,318 aja KA-nya. Dapat KA. Terus kita cari lagi KB. Mana KB? Nah, KB sama dengan 1 untuk beban aksial selain itu. Nah, tadi ingat ada catatan untuk yang di B. Gunakan estimasi diameter dari hasil A untuk perhitungan faktor ukuran KB-nya. Nah, ini kan ada diameter nih. Kita nggak tahu berapa diameter ininya nih kan. Nah, diameter inilah yang kita pakai yang tadi. KB 1 untuk beban aksial. Bebanan kita nggak aksial. Nah, terus kita dapat tadi 0, berapa tadi? 0,043 ya, 0,043. 0,043. Mana nih 0,043? Oh, ini ubah ke mili ya. Kalau dia ubah ke mili berarti 43. 43. Berarti ini ya, pakai yang ini. Nih. Pakai yang 1,24D. KB-nya 1,24. D-nya berapa? 34,3459. 3459. Pangkat berapa itu tadi? Pangkat minus 0,17. Minus 0,107. Nah, ini hitung lagi kita. 1,24 dikali 34,59. Pangkatin minus 0,107. Ada yang dapat hasilnya? Halo? Enggak. Ini enggak, kok nggak ada di ini Photomatnya. Ada yang dapat? Ini ya, 1,24. 1,24. Kok nggak ada ya hasilnya? Coba pakai kalkulator apa lain gitu. Berapa hasil KB-nya? Nggak ada suara ya? Mana nih yang? Pada mana nih? Hasilnya aneh juga, Bang. Gimana? Dapat? Pakai kalkulator ini coba. Pakai cara manual, pakai 28, Bang.
Berapa? 0,82845. Nah, itu ya. 0,82 berapa? 0,8 berapa? Hah? 845. 845. Iya, Bang. Ya, oke. Jadi hasilnya itu nggak pernah mencapai 1 ya, antara 0 sampai 1 nilai KA sampai KF ini. Ya. Jadi nanti kalian kalau ini mungkin nanti bisa kalian coba pakai kalibrasi dengan cara ini ya, manual ya, cara pakai kalkulator saintifik ya. Mungkin ada yang kesilap, saya ada yang kesilap, hitungan saya ada yang kesilap atau gimana. Nah, itu mungkin nggak tahu saya ya. Karena saya cuma di sini yang menuturkan, cuma mengarahkannya aja gitu ya. Nah, untuk nilai KC, kalau dia bending, axial torsion. Jadi apa KC nih? Nah, kita lihat lagi di sini. Kan kita nggak tahu nih ya berapa. Nih, lihat, baca lagi soalnya. Pembebanan mayoritas adalah bending. Berarti kita merefer atau merujuk ke bending. Berarti KC-nya sama dengan 1. Berarti KC sama dengan 1. Udah. Apa lagi? KD. Mana KD? KA, SE ini KB, KC. Yuk. Sampai kasih dong. Sini. Ini ya, mana nih? Oh, gak ada lagi bicaranya. KB, KC. Harusnya dikasih ini ya, petunjuk ya. KD itu ada nilainya setahu saya. Mungkin bisa kalian lihat di buku ya. Saya pun nggak tahu juga ini. Di sini nggak jelas. Harusnya dikasih tahu ya. Di situ ada nilai untuk cara untuk menghitung nilai KC. Entah ini di ini ya mungkin. Apa di materi ini ya? Fatik ya, pembebanan fatik ya. Mungkin di sini kali ya. Nah, KA, KB, terus KD. Nih ada nilai KD. Jika temperatur operasional diketahui 70 sampai 1000 Fahrenheit. Oh, ya. Jadi KD itu ya saya karena lupa ingat saya nih. KD itu untuk mencari kalau dia berada posisi ini ya. Jadi kalau misalkan dia berada pada temperatur kamar gitu ya,
berarti dia 1 gitu. SRT temperatur kamar, terus ke SRT kekuatan operasional, kekuatan di temperatur rasional. Karena dia berada sama gitu ya. Jadi KD-nya itu 1 gitu. KD-nya itu 1. Jadi karena dia tadi dibilang kan di pertanyaan di sini dibilang dipakai pada temperatur ruangan. Berarti KD dengan 1. Nah, untuk KE ini lupa ingat saya nih. Nah, tiba-tiba udah ada nilainya, tabel 66. Contoh teori kegagalan statik, rancangan poros. Ini bukan di sini. Bukan. Di materi ini ya, di materi kegagalan statik ya. Silakan ya cari tahu lagi ya nanti. KF itu kalau yang KF miscellaneous kadang nggak dianggap juga, nggak apa-apa. KD, terus SE, KA, ini KA, KB, tak ada di sini ya dibilangnya. Ada yang tahu nggak KA itu apa? Itu di materi ini ya, bentar dulu. Modifikasi keandalan reliability bang. Apa? Keandalan bang. Keandalan. Nah, keandalan itu lupa saya. Desain. Ada ini enggak? Aduh. Ya. Lupa ingat saya. Rumusnya bang. Ya. 1 minus 0,08 ZA gitu. Nah, itu. Berapa? 1 minus 0,08 ZA. Minus 0,08. Iya bang, ZA. ZA. ZA kecil di bawah gitu. Nah, inilah ya rumusnya ya. Cuman ya saya lupa ingat juga. Bentar. Saya buka lagi Bu. Ini kayaknya ada yang kelewatan kayaknya. Rolling bearing. Konsep tegangan. Teori kegagalan ya. Di materi teori kegagalan biasanya di situ. Itu udah dijelasin.
Mana yang dia nih? Nah, pokoknya ini ya KE. Ada tabel itu. Ya, mungkin bisa di-share ya. Coba. Kamu pakai laptop nggak? Saya nggak tahu pula nih. Nggak lengkap ininya ya. KD nggak ada. Sini. KF nggak ada. KE nggak ada di sini. Ini tabel A17. Ini untuk KA. Maaf bang, boleh lihat di teori kegagalan itu bang, kelelahan itu fatigue, di situ ada bang KE-nya. Ya, saya ntar dulu. Ini saya dikirimin ininya materi, cuman saya nggak ada ininya pula. Mana ini? Ya. Elemen mesin, mana elemen kelas? Oh, nggak ada lagi kelasnya ini. Mungkin elemen mesin 2 udah nggak ada lagi grupnya. Kumpul teori kegagalan. Ya, pokoknya gitu ya. Ada nilai KE-nya tuh ada, cuman nggak dijelasin di sininya. Oke, saya pun juga lupa untuk nilai KE-nya berapa. Jaringan yang nge-lag juga. Kita coba cari lagi. Maaf bang, itu udah saya kirim bang tentang tabel KE-nya bang. Oh iya. Ya. Oh iya, ini dia keandalan. Nah, ya, saya nggak dapat materinya soalnya. Ada saya nyimpan, cuman nggak tahu kemana. Ya ini ya bisa kalian lihat nih. Ada KD, ada KF. KE ini keandalan. Jadi kalau untuk keandalan ini ya, dia itu kalau dia semakin andal gitu ya, keandalan itu dia kalau dia semakin keandalan ya, bahasanya gimana ya, lupa saya. Jadi semakin dia andal gitu, semakin dia handal lah gitu material itu, maka faktornya itu makin menurun dia. Nah ini saya nggak tahu, lupa kenapa bisa begitu. Mungkin kalian bisa ya nanya mana ya, siapa itu. Pokoknya semakin dia keandalannya itu naik gitu ya, semakin bagus lah gitu. Tapi nggak pernah yang namanya itu dia itu yang namanya
yang namanya apa sih, lupa namanya. Ya kalau misalkan dia makin tinggi lah keandalannya. Kan dia tuh nggak pernah di sini keandalan itu nggak pernah yang namanya 100% ya. Pernah dengar iklan berita sabun gitu, sabun membersihkan 99,999. Pernah dengar nggak? Pernah bang. Pernah bang, detol. Nah ya itu, kenapa dia bilang nggak berani bilang 100%? Karena kalau dia 100%, dia itu makin yang namanya itu pasti gitu. Kalau dia 100% kan pasti. Cuman kalau dia 99,999 kan berarti belum bisa pasti. Ada 0,00 sekian yang bisa membuatnya itu berlawanan arah itu, atau oposisinya. Jadi keandalan dia gitu, dia itu makin berkurang gitu, karena 0 kok cuma gara-gara ada 0,01 ini kok makin dia nggak bisa bikin 100% gitu. Jadi keandalan itu kalau dia makin ke bawah, maka reliability-nya itu atau faktornya itu untuk KE-nya itu makin tinggi gitu, makin naik gitu. Kebalikannya gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Nah, jadi kalau di sini nggak ada di ini ya, apa penjelasannya juga di soalnya tentang keandalan. Karena dia di keandalan tidak ada menjelaskan keandalan ya. Di sini poros ini terbuat dari material ini, oke. Terus safety faktornya ini udah dibuat bahu dan sharp fillet, oke. Ini tidak ada menjelaskan keandalan di sini ya. Jadi kita anggap saja kalau KE-nya kita tidak ada anggap ini juga, berarti KE itu kita anggap satu aja gitu. Oke, terima kasih yang udah mau ngirimin ininya ya. Tapi karena memang ya, karena di sini juga nggak ini ya, supaya mungkin kalian ada yang nggak tahu gitu, KE ini apa gitu. Nah itulah dia KE. Nah untuk KF itu miscellaneous, faktor miscellaneous kalau nggak salah. Jadi faktor lain-lainnya gitu, mempengaruhi dari lain, entah mungkin dari apa, entah apa gitu. Ya kalau untuk mencari ini nggak perlu diapain sih, nggak perlu diperhatikan ya untuk masih, kalau misal masih selevel kita. Kalau mungkin ya kalian katanya ya, kalau gue yang pernah saya dengar, kalau misalkan kalian ya mencari tahu gitu nilai KF, ya mungkin bisa kalian cari mungkin pas ya mau melanjut S2 gitu, mencarinya gitu KF-nya ini. Karena faktor lain-lainnya gitu, faktor yang dari eksternalnya gitu, KF ini. Bukan pengaruh dari ini. Jadi ya bisa entah apa gitu, bisa entah karena sesuatu ini, entah apa lagi gitu, entah mungkin dari faktor gravitasi mungkin kali, entah mungkin dari faktor apa. Nah itu KF-nya itu tak berapa. Cuma kalau di kita KF ini kita anggap dia itu satu juga gitu, atau nggak ada istilah katanya. Oke, jadi langsung aja kita masukin rumusnya. SE ini ya, KA tadi 0,318, 0,318, terus KB-nya 0,85, 0,85, sisanya 1111 semua ya. KC, KD, KE 1. Berarti SE aksennya 700, berarti langsung aja kalikan 700 megapascal. SE berarti kalikan langsung. Berapa tuh kira-kira? 0,318 kali 0,85 kali 700.
189,21 Bang. Berapa? 18 berapa? 189,21. Oke. Ya, ini hasilnya ya. Ini hasilnya megapascal. Ini megapascal, jangan lupa ke pascal ya nanti ketika dimasukin ke sini. Mana tadi? Ini ya, nih. SE ini masukin ke ubah ke pascal. Burung. KF udah, MA, hah? Gaya laporan nih. Apa? Laporan? Maaf bang, itu kayaknya kepencet dia. Oh, Pencet bang. ya. Ya, tinggal kita masukin aja ya nilai D-nya. Ya, D sama dengan 16N. N-nya tadi udah ketahuan ya, 3 per berapa ini? Pi. Terus 1 per SE. 1 per SE-nya 189,21 megapascal ya. Jangan lupa kali 10 pangkat 6. Megapascal itu 10 pangkat 6. Pascal. Ke kilopascal 10 pangkat 3. Nah, ini kali lagi ya di sini. 4. KF-nya berapa? Kita dapat KF-nya berapa tadi? KF 2,6592. 2,6592. Apa lagi? MA, M-nya pakai yang ini, pakai M tadi. Pakai yang 1000. Kali 1000 pangkat 2 ya. Terus ini dipangkatin setengah ya. Alias diakarin lagi. Dipangkatin setengah. Sini. Terus ditambah lagi sama SUT. Satu per SUT. SUT-nya berapa? Ultimate berarti 1,4 gigapascal ya. 1 SUT. SUT berarti 1,4 kali 10 pangkat giga berarti 9. Ini 3 ya, 3 KFS. Pakai KFS yang ini. 2,0576. 2,0576 kali 100 pangkat 2. Ini dipangkatin setengah. Nah, ini terus sampai ke SE, sampai ke sini dijumlahin dulu, terus nanti sampai ke sini per 3. Nah, itulah deh pokoknya hasilnya. Coba hitung pakai Photomat, coba lagi. Enam belas kali 3 kali Pi. Maaf Bang, boleh lihat perhitungan terakhir tadi Bang? Oh ya nih. Baca nggak kira-kira? Kebaca Bang. Oke. 19,21 kali 10 pangkat 6. Coba. Empat dikali 2,6592 kali 1000. Ini dipangkat 2n. Terus
tambah lagi 1/1,4 kali 10 pangkat 9 3 2,0576 kali 100 pangkat 2 setengah oh ya udah dapat hasilnya. Dapat? Ada yang udah dapat? Maaf bang, itu 16 kali 3 per bawahnya pi ya bang? Iya, 16 kali 3 per V. Ini V. Kalau saya langsung masukin ke di Photomatnya, jadi nggak usah pakai 3,14, langsung V gitu doang aja. Nanti mungkin screenshotan ini bisa minta sama Bang Ania si Andika ya. Nih. Nanti screenshotannya. Nanti PPT-nya bakal saya share juga. Nih. Ya, 16 kali 3 per V 1,892. Hasilnya 0,0756 ini ya. Sekitaran 70 ya. Masih oke ya. Masih nyambung. Di sini aja lah mungkin. 0,075 berapa tadi? 7567. 7567 meter ya. Sekitar berarti kalau kau ubah ke meter berarti 75 mili ya. Sekitaran 75,67 mili diameter dalam bentuk mili. 75 mili ya shaftnya. Kenapa kok lebih gede ini daripada yang di awal? Coba kira-kira kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa? Halo? Itu bakal ditanyakan nanti pada saat kalian diwawancara. Karena kalau kalian nggak tahu kenapa dia lebih gede, ya siap-siap aja mungkin lah nilai kalian ngepas lah gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa nilai ini lebih gede daripada yang diameter yang pakai menggunakan font Mises biasa? Ini kan 43, 0,043. Ini 0,0756. Lebih gede ini kan? Kenapa ini bisa lebih gede daripada yang ini? Ayo, kenapa? Ayo, ada kenapa? Tahu nggak kenapa? Kok pada diem semua ya? Halo. Halo bang. Halo bang. Kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Izin bang, masih belum tahu bang. Masih mikir bang, kenapa nggak tahu bang? Masih berusaha bang. Oke, kenapa dia lebih besar ini? Karena untuk menggunakan 4 metode ini ialah dengan pembebanan secara fatigue gitu. Tahu pembebanan secara fatigue? Atau secara bukan fatigue sih sebenarnya. Lebih pembebanan secara fluktuating. Dia pembebanan yang tak statik gitu dia.
Tahu nggak? Tahu bang. Dia pembebanannya itu tidak secara pembebanan itu secara tidak statik, tidak secara konstan, tidak secara diam gitu aja. Karena apa? Tuh, ya karena dia dipengaruhi itu tadi, ada pengaruhannya dari mana? Dari sini, dari SE-nya ini. Inilah yang mempengaruhi faktornya. Karena dia dari pembebanan apa? Kayak berfluktuating ya, dia tuh nggak konstan gitu. Pembebanannya itu kan ada fluktuating, itu kan banyak ya pembebanannya. Ada yang bisa ditarik tekan, ada tarik ada tarik ulur kan gitu ya. Nah itu karena dia pembebanannya itu tidak statik gitu, tidak konstan pembebanannya. Jadi karena pembebanan tidak konstan, untuk menghindari yang seperti itu ya, bisa jadi dia bisa lebih gede pembebanannya atau bisa lebih kecil lagi. Misalkan tadi kita kalau ini pembebanannya mungkin oke lah, pembebanannya sekitar 2 kilonewton ya gayanya ya bekerja. Karena dia tadi bekerja tidak secara teratur gitu. Karena tidak teratur, yang mengakibatkan pasti dia bisa jadi lebih gede lagi pembebanannya. Bisa jadi 1000 Newton per meter ya, apa momennya, atau torsinya bisa di atas 100 Newton gitu, Newton meter gitu. Karena untuk menghindari hal-hal seperti itu, makanya kita perlu menggunakan teori distortion energi Goodman, atau mungkin distortion energi apa nih tadi, distortion energi Graeber ini, Asme elliptik, Soderberg. Nah itu ya, itu semua itu ada kriteria-kriterianya lah gitu ya, intinya punya kelemahan dan masing-masing gitu. Makanya kenapa ya itu, kayak di sini pakai Goodman, kita berarti pakai Goodman gitu. Sampai sini paham? Paham bang. Ya, Paham bang, terima kasih bang. oke. Nah, yang C lagi, dari hasil perhitungan diameter B, pilih ukuran yang sesuai pada tabel A17, lalu hitung nilai faktor keamanannya dengan kriteria DE Goodman. Oke. Nah, kita udah dapat nih diameternya. 0,0 berapa tadi? Ubah ke milimeter ya. Ini milimeter, berarti ubah ke milimeter. 0,0 berapa nih tadi? 0,075 berarti ya. Berarti 75,67 mili ya. 75 mili. Cari sini 75. Mana yang 75? Yang mendekati 75 mana? 80 bang. 80 bang. Berarti kita pakai yang 80. 80 ini kita masukkan lagi ke sini. Nah, ini kita mencari nilai safety faktornya. Cari lagi safety faktornya lagi. Dengan apa? Masukkan, ganti D ini jadi 80 mili atau 0,08. Ganti. Kalau N-nya dia semakin naik, berarti perhitungan kita benar. Ini. Perhitungan di sini kita benar. Karena dari A itu benar. Kalau salah, kalau dia N-nya nggak naik, berarti ada yang salah berarti. Ini naiknya mungkin sekitar 3 komaan lah, 3 komaan nanti. Kalau nggak naik nilai faktor keamanannya, berarti ada yang salah di perhitungan kita di sini. Entah mungkin di perhitungan ininya, faktor-faktor ininya, atau dari sininya, KF-nya atau apa gitu ya. Tuh. Jadi tinggal kita masukin aja berarti. 1 per N, 16 per I 0,08. Ini pangkat 3 ya. Berarti 1 per SE-nya berapa tadi? 189,21 ya. 189,21 kali 10 pangkat 10 pangkat 6. Ingat tadi apa yang ini mm sama TA-nya ya. Mm nggak kita pakai, ini nggak kita pakai. Ini nggak kita pakai ya. MM sama TA nggak kita pakai.
kita pakai. Nah, ini yang kita fokuskan aja. Jadi 4. KF-nya berapa? 2,6592 ya. Kali 10 kali 1000 pangkat 2. Ini setengah. Ditambah 1 per SUT. 1,4 kali 10 pangkat 9. Yang hasil hitungan ini ya, jangan kalian delete dulu ya yang di Photomat. Kalau kalian ngerjain di Photomat jangan dia delete dulu. Tinggal kita ngubah itunya beberapa aja gitu. KFS-nya 2,056. 2,0567. 2,576 balik. Kali 100 pangkat 2. Ini pangkat setengah. Ya. Berapa kira-kira? Nanti hasilnya jangan lupa kali silang ya. Dibalik ya. Karena ini 1 per N. Ini kan 1 per N nih. Nanti hasil ininya jangan lupa dibalik. Misalnya nanti 1, berapa, nanti hasilnya berapa gitu. Dibalik gitu pokoknya. Kali silang aja intinya nanti. Nah, ini 16 di 0,08 pangkat 3 189,21 kali 10 pangkat 6 terus 4 2,6592 kali 1000 1/1,4 kali 10 pangkat 9. Nih, dapat? Ini 1 per N sama dengan 0,28 ya, 28213. Kalian ubah lagi ke ini ya, kemana itu? Kalian ubah lagi nanti. Dan nanti kali silang ya. Berarti nanti 1 dibagi 0,28213. Berapa lah itu nanti hasilnya? Berarti 1 dibagi 0,28213.
Nah, saya dapat berarti N-nya sama dengan 3,54. Naik kan? Naik 0,5. Berarti benar perhitungan kita. Karena dia apa? Kita milih shaft-nya itu yang lebih di atasnya gitu. Berarti otomatis faktor keamanannya naik juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bang, mau nanya di bagian itu bang. Bagian apa? Bagian mencari X aksen E. X aksen E, oke. X aksen E, ini ya. Jadi X aksen, kalau dia di bawah 200 kpsi atau di bawah 1400 MPa, make yang 0,5 SUT. Jadi kalau misalkan di sini, nih ya, ini kan 1,4 ya. Misal dikasih tahu cuma 1 gigapascal doang, berarti kan otomatis di bawah 1400 ya kan? Nah, di bawah 1000, di bawah 1400 berarti make yang ini 0,5. Berarti nanti S aksen E-nya 0,5 dikali 1000 alias menjadi 500 megapascal. Gitu. Nah, kalau dia di atas 1400 berarti ya udah, mau dia 2000 gigapascal kayak mau 3 gigapascal, mau 10 gigapascal, S aksennya 700 megapascal. Walaupun dia di atas 2000 megapascal, 10.000 megapascal, 1 juta megapascal pun sekalipun tetap S aksennya 700 megapascal. Tapi kalau di bawah 1400 kayak misalnya saya bilang tadi 1000 misalkan. Di soal 1000 ditulis di sini. Berarti kan ini sama aja, 200 kpsi sama sini sama aja. Ini kalau 200 kpsi, kalau dikonversi menjadi satuan SI atau satuan internasional, itu menjadi 1400 megapascal. Gitu ya. Sampai sini paham tentang S aksen E? Paham bang. Kalau di bagian KA itu bang, SUT-nya sama dengan S. Maksud saya itu bang, S aksen E itu kan SUT-nya 1,4. Kalau di KA itu SUT-nya berapa bang? 1400 ya bang? Ya 1400. Lihat di sini. Dia apa? MPa dibilang. Berarti ini kan 1,4 gigapascal. Jadi kita ubah ke megapascal. Jadi A-nya yang mana? Apa dia pengerjaannya? Hot roulette kan? Hot roulette. Nah, kalau dia hot roulette pakai yang ini. Apa yang A-nya? Kalau yang ini untuk KPSI, untuk satuan Amerika, British. Kalau satuan internasional itu yang ini. Kalau ya memang dari soalnya udah dikasih tahu pakai satuan British sih pakai ini. Tapi kalau ini tetap mau dia pakai satuan British, satuan Amerika sama aja eksponen B-nya nih, pangkatnya ini. Kalau yang ini berarti itu karena dia mintanya MPa kan ubah dulu dia ke MPa 1,4 gigapascal. Berarti kan kalau di sini dia diubah dia. Nih. 1400 pangkat minus 0,718. 57,7 dari sini ya. Nih, 577, nih. Hot roulette dia kan pengerjaannya. Nih. Gitu kira-kira. Ada yang tanyakan? Oke bang, paham bang. Terima kasih bang. Yo. Ya, nggak apa-apa kalau mau nanya. 5 menit lagi lah saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau memang nggak ada bertanya, ya saya akhiri. Karena ujian kalian ini beda ya, bukan ujian tulis ya, wawancara langsung ngomong langsung. Jadi apa yang ada di isi otak kalian itulah yang kalian ucapkan nanti pas di sana. Jadi kalau kalian nggak bertanya, ya itulah dia. Resiko sendiri berarti. Oke, nggak ada? Bang, mau nanya bang, tadi ada TA sama itu kan apa MM yang dicetuk, kenapa ya bang? Masih belum paham bang. Apa? Kecil suaranya. Yang TA sama MM itu bang. Oh, MM sama TA. Oke, nih lihat rumusnya ya. Oke, dibaca. Ini udah di bot nih.
kalimat terakhir, gunakan kasus fully completed bending with constant torsion. Baca lagi di sini ya. Saya mungkin ya ini yang udah dikasih Andika ya. Yang dikasih Andika PPT-nya. Baca lagi di PPT yang udah dikasih bapaknya. Ini baca. Catatan. Untuk kasus poros berputar dengan momen bending. Nih, momen bending, poros berputar dengan momen bending. Fully completed bending. Berarti dia memang full dia berputar secara bending. Dan torsi yang konstan, berarti dengan konstan torsion. Torsi yang konstan. Jadi di sini dibilang MM dan TA otomatis 0. Sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dilihat di sini nih. Yang mana MM sama TA tuh? Ya ini. Ini MM. Ini TA. Ya udah ini bagian ini sampai sini anggap aja nggak ada 0. Kalau 0 kali 0 kan 0. Ini 0 kali 0 ya 0. Ya udah langsung aja 1 per SUT kali ini aja langsung 3 kali FS TM pangkat 2 habis itu diakarin. Ini 4 KF MA kuadrat. Ya udah langsung diinin kuadratin akarin. Ya udah gitu doang. Ada yang ditanyakan lagi? Ini pun juga sama nanti. MM sama TA-nya juga nggak dipakai. MA sama TM. MA sama TM pakai yang tadi. Yang kita coba di yang soal nomor yang A. Anggap aja sama aja. Momen bendingnya, sama momen torsionnya, sama yang kayak tadi. Cara pengerjaannya. Ini torsi F dikali R, gaya dikali jarak, gaya dikali jari-jari. Kalau momen, gaya dikali panjang lengan. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bang. Oke, cukup. Kalau nggak ada, saya akhir ya. PPT perlu saya share? Apa nggak perlu? Perlu bang. Ya, nanti saya kirim lewat Andika ya, atau siapa tadi yang udah ngechat saya, nanti saya kirim lewat situ aja. Siapa itu? Tolong nanti share ke angkatannya. Oke, kalau memang udah cukup, ya udah terima kasih atas waktunya. Telah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga UTS besok hasilnya menggembirakan. Ya. Amin bang. Amin, Bang. Kalau begitu kita akhir saja tutorial kita pada malam hari ini. Saya cukupkan, bila saya ada salah kata mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bang. Baik bang.